Ketika bicara tentang kriteria, ikut menentukan. Kalau bermasalah, kan masalahnya jadi beban bagi yang bersangkutan, bukan? Komunikasi yang terbangun dengan semua pihak itu positif, dan rasanya memang perlu makin banyak lagi komunikasi yang terbuka. Karena dalam pengalaman kami selama ini, kita melakukan banyak komunikasi, tapi sebagian nggak ingin dibuka, sebagian nggak ingin terlihat. Padahal kalau terlihat kan malah menunjukkan bahwa sebenarnya dialog, tukar pikiran itu bisa terjadi walaupun perbedaan pilihan itu ada. 3 nama ini menjelang 9-10 bulan ke depan, harap sudah bisa disimpulkan sulit keluar di luar 3 nama ini, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nah, datanya atau peta dinamika elektoral di 3 nama ini sangat kompetitif. Jaraknya sangat dekat, bahkan pernah saling salib posisinya. Mas Anies itu pernah menyalip posisi Pak Prabowo. Posisi Pak Prabowo pernah menyalip posisi Mas Ganjar. Ganjar pernah nomor 2, pernah nomor 1, dan seterusnya. Artinya dinamika elektoralnya cukup kencang, dan selisihnya juga tidak begitu jauh. Sulit dari waktu masih 9-10 bulan ini, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan ada salah satu kandidat yang akan menang. Sangat kompetitif sekali. Itu satu poinnya. Meskipun misalnya Anies Baswedan kita lihat nomor 3, tapi jangan lupa Anies punya pengalaman bertarung di Pilkada DKI, itu nomor 3. Tapi ketika 3 bulan menjelang pemilihan, dia merangsek naik. Untuk konsolidasi di partainya, Demokrat, mengangkat citra Demokrat, dan yang kedua untuk menjadi katakanlah second strikernya calon presiden Anies Baswedan, sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Dan kalau jadi, maka kemudian akan dilakukan langkah-langkah yang tentu akan sangat bermanfaat bagi pasangan dan Partai Demokrat sendiri. Tapi kalau tidak jadi, itu barangkali memberikan kesempatan mereka untuk berpikir lain. Nah, berpikir lain inilah yang kemudian bisa membuat koalisi bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita akan bahas satu video menarik ya, bukan satu video, satu berita menarik dari Sudirman Said yang menjawab siapa sesungguhnya wakil presiden dari Anies Baswedan. Ya, sebetulnya terkait dengan usulan atau wacana tentang cawapres sudah final, dalam arti 3 partai politik, Demokrat, PKS, dan Nasdem, bersepakat. Sudah kami tanda tangani yang namanya piagam kesepakatan, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada capres Mas Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya. Tentu harus memenuhi sejumlah kriteria yang dianggap bisa membawakan kemenangan yang lebih tinggi. Di nomor 2 kemudian menjadi nomor 1 menjelang pemilihan. Itu contoh, artinya baik Anies, Ganjar maupun Prabowo memiliki potensi kemenangan yang relatif sama. Nah, karena kompetitif dan jaraknya sangat tipis, maka variabel cawapres sangat menentukan dan sangat penting. Tepat menentukan cawapres menjadi bagian dari kemenangan, karena dia komplementer, bisa kontributif secara elektoral. Tapi keliru dalam menentukan nama cawapres berpotensi menggerus si capres. Itulah saya kira mengapa sekarang ini tingkat kerumitan tertingginya di koalisi adalah menentukan cawapres. Di koalisi manapun, mungkin Ganjar sudah cukup, tapi untuk Pak Prabowo dan Pak Anies itu relatif rumit. Kalau tidak berhati-hati sekaligus rentan. Kalau ternyata tidak berhati-hati. Nah, untuk menjawab tadi, saya kira Anies, Ganjar, dan Prabowo ketiga-tiganya punya stabilitas dalam konteks elektabilitas. Sepertinya already has been decided by chairman of the parties the party coalitions. Jadi siapa dia? Kalau kita lihat dari pertanyaan atau pernyataan Sudirman Said ini terlihat ya nggak jauh-jauh dari AHY. Tapi begini Sobat RH sekalian, yang jelas adalah rasanya nggak mungkin jauh dari itu. Oke, coba kita lihat ya. Kita bacakan komentar Sudirman Said ini. Oke, kita coba bacakan.
apa yang disampaikan oleh Sudirman Said, dan itu kelihatannya ya mengarahnya kepada AHY, sudah jelas sepertinya. Coba kita lihat ya, mendukung AHY, Anda mungkin akan bersenang-senang karena mendapatkan kepastian, tetapi kita tidak tahu ya kapan diumumkannya. Oke, Sudirman Said ungkap sosok cawapres Anies yang punya kaki di koalisi. Jadi Sudirman Said adalah itu bisa menguntungkan, memberi insentif elektoral bagi seorang kandidat, tapi bisa juga sebaliknya disinsentif elektoral terhadap sebuah isu, gelombang isu yang sedang bergerak. Misalnya kita kasih contoh, isu tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20. Itu mengkonfirmasi ternyata mengoreksi elektabilitas Ganjar Pranowo. Anies Baswedan juga pernah ketika mendeklarasikan trennya naik, kemudian kembali turun dan relatif stabil. Kemudian Pak Prabowo juga begitu. Nah, saya kira variabel-variabel ini menunjukkan kalau Pak Prabowo mungkin karena posisinya sudah pernah bertarung, ada posisi di mana orang sudah cukup. Jawaban pamungkas Anies saat ditanya sosok cawapresnya di Pilpres 2024 pada waktunya diumumkan. Dikutip dari tribunsolo.com, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan kembali membuka suara mengenai bakal calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2024. Anies enggan mengungkapkan kapan capresnya akan diumumkan. Dia hanya bilang pada waktunya bakal diumumkan. Pokoknya pada waktunya akan diumumkan, itu saja, kata Anies saat ditemui di Pendopo Anies Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 1 Agustus 2023. Dia juga menanggapi mengenai hasil survei elektabilitasnya yang konsisten berada pada urutan ketiga. Anies berkelakar bahwa survei yang paling akurat adalah perhitungan suara pada pemilihan presiden Pilpres 14 Februari 2024. Nanti toh keputusannya survei yang paling akurat itu sensus tanggal 14 Februari, itu paling akurat, tegasnya. Dia mengatakan saat ini dirinya fokus melakukan sosialisasi mengenai gagasannya bila terpilih menjadi presiden. Yang penting sekarang kita sosialisasi terus, sampaikan yang menjadi gagasan, ujar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan penurunan dan kenaikan hasil survei merupakan hal yang biasa. Mengenai survei itu ada masa naik, ada masa turun, itu biasa, ungkap Anies. Terkait calon wakil presiden pendampingnya, Anies menambahkan akan diumumkan pada waktu yang tepat. Untuk penentuan calon wakil presiden nanti pada waktu yang tepat diumumkan, ucapnya. Teranyar, Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya mengenai elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo mendekati Prabowo Subianto, yakni 35,7%. Sementara Prabowo menduduki puncak survei dengan elektabilitas 36,8%. Anies berada di posisi ketiga dengan suara 21,5%. Temuan itu berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 20-24 Juni 2023.